Halo guys, kembali lagi nih di channel Tazia Movie Addict dan kali ini gua akan menceritakan sebuah rekap film yang berjudul Power Rangers. Nah, buat kalian nih yang nonton ini, semoga kalian teringat ya masa kecil kalian dan bernostalgia sedikit dengan film ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian inget, kalian mesti dulu hari Minggu suka bangun jam 10 terus nontonin ini di Indosiar ya nggak sih? Soalnya gue juga kayak gitu. Ya udah langsung aja nggak usah lama-lama ngebacotnya. Kita mulai film Power Rangers. Awal dari film ini, gengs, kita diperlihatkan bumi di era Cenozoik di mana terjadi kiamat kecil di bumi tersebut. Nah, lalu nih kita diperlihatkan seorang Power Rangers merah yang bernama Zordon sedang berangkat menuju Rangers kuning yang sekarat. Di sini kita diperlihatkan juga bahwa Power Rangers yang dulu bukanlah manusia seperti yang biasa kita lihat. Nah, lalu Rangers merah yang sekarat ini menguburkan amulet atau koin-koin Power Rangers seraya dirinya hancur dan mati bersama Power Rangers hijau yang menjadi jahat. Sekarang kita kembali ke masa sekarang, guys. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Jason Scott dan teman sebayanya. Mereka mencoba mencuri sapi jantan dan ingin menyimpan sapi itu di gedung baseball kampusnya. Ya, namun saat mereka berusaha menyimpannya, mereka tiba-tiba aja ketahuan polisi nih. Jason dan kawannya kabur dengan mobilnya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Nah, sayangnya saat berhasil kabur, ia mencoba menghindari truk sampah. Tetapi naas, nasibnya gak semulus skincare mahal. Dia terguling bersama mobilnya hingga Jason akhirnya ditangkap. Nah, 3 minggu kemudian, guys, Jason akhirnya disekolahkan lagi oleh ayahnya. Ayahnya ini memberitahu Jason untuk enggak bertindak konyol seperti kejadian 3 minggu yang lalu. Ya karena mau gimana lagi, ayahnya ini sangat kecewa loh sama Jason yang gak memperdulikan masa depannya sebagai seorang pemain rugby. Padahal Jason ini udah cukup terkenal. Jason yang ada di sekolah itu lalu melihat seorang wanita cantik yang bernama Kimberly. Ia kagum dengan kecantikan Kimberly. Setelah itu Jason memasuki kelas. Nah, di kelas ini dia mendapat cemoohan dari para kawan-kawannya, tapi ia diem aja dan sok-sokan enggak peduli. Di kelas Jason melihat ada salah satu temannya yang dibully. Nah, si Jason ini nggak suka dengan hal itu dan langsung melawan si pembuli itu. Nah, pembuli itu terdiam doang. Dia takut dengan Jason. Pelajaran pun akhirnya dimulai. Di sisi lain, si cewek tadi atau si Kimberly yang ditemui Jason pergi ke kamar mandi untuk bertemu dengan mantan sahabat-sahabatnya. Kenapa dibilang mantan? Ya karena pada saat itu si Kimberly dapat masalah. Dan karena itu pula Kimberly akhirnya dikeluarkan dari tim cheerleader sekolahnya. Di kelas, Jason melihat Kimberly masuk dan ia sangat tertarik dengannya. Seusai sekolah, Jason lalu berkenalan dengan teman barunya yang tadi dibully yang bernama Billy Cranston. Nah, sebagai bentuk terima kasihnya Billy, si Billy ini ingin ngajak Jason keluar untuk nongkrong. Namun Jason gak bisa. Alasannya adalah karena ia mempunyai gelang di kakinya yang mana gelang itu adalah gelang pendeteksi milik polisi. Jadi dia harus pulang lebih cepat. Ya mau gimana lagi nih karena namanya tahanan polisi kan. Jason awalnya menolak. Nah tetapi saat ia sampai di rumahnya yang ia dengar hanya pertengkarannya dengan ayahnya, akhirnya ia bisa memutuskan untuk datang ke rumah Billy. Di rumah Billy, Billy udah mempersiapkan alat-alatnya untuk menonaktifkan gelang milik Jason. Nah akhirnya setelah usaha keras Billy, alat itu pun berhasil dinonaktifkan. Jason pastinya sangat berterima kasih dengan Billy. Nah setelah itu guys, sebagai gantinya, Billy mengajak Jason ke pertambangan untuk mengambil sebuah kotak peti. Di tempat lain, seorang pria bernama Zack sedang meneropong seorang gadis yang sedang melakukan yoga, yaitu Trini. Sementara itu nih ya, kembali ke Jason yang mendengar sayup suara mencari suara itu. Dan ternyata itu adalah suara dari Kimberly yang mencoba terjun dari tebing dan berenang. Jason yang khawatir mencari-cari Kimberly dan mencoba untuk menolongnya. Nah tetapi nih belum juga ditolong, Kimberly sendiri udah nongol dan datengin Jason dan memergokinya. Jason bersama Kimberly lalu bercerita betapa mereka sangat membenci kota yang bernama Angel Grove ini. Dua orang itu lalu saling tantang untuk pergi dari kota tersebut. Sementara di tempat lain, si Billy berusaha meledakkan salah satu tebing bebatuan. Jason dan Kimberly yang mendengar itu langsung mendatangi mereka. Tetapi nggak hanya dua orang itu aja yang berusaha menolong si Billy. Zack dan Trini juga ada di sana.
Tebing yang diledakkan oleh Billy ini tiba-tiba longsong dan hal itu menyebabkan Billy serta kawan-kawannya terjatuh. Tetapi saat mereka bangun, mereka melihat ada sebuah kristal kaca yang bentuknya amat sangat aneh. Nah, di dalam kristal itu ada seperti amulet atau koin yang tersimpan. Zack langsung berusaha memecah kristal itu. Mereka semua keheranan saat melihat amulet berwarna-warni tersebut. Momen heran mereka terpecah saat tiba-tiba alarm berbunyi. Mereka semua panik dan berusaha kabur. Jason lagi-lagi terkena masalah. Ia dikejar oleh satpam tambang. Dan Jason yang melihat teman-temannya berlari berusaha menolong teman-temannya untuk masuk ke dalam mobil. Dan saat semua udah masuk, Billy mempercepat kendaraannya hingga tanpa sengaja mereka tertabrak kereta. Di tempat lain guys, para nelayan yang sedang menarik ikan tiba-tiba mendapat hal janggal di dalam jaringnya. Nah, jadi di dalam jaring yang mereka tarik, mereka menemukan sesuatu yang janggal yang mirip dengan sosok aneh seperti alien. Pagi harinya Jason dan Kimberly terbangun dan menemukan bahwa kristal yang mereka bawa ada pada mereka. Dua orang itu heran karena tiba-tiba aja mereka bisa memiliki kekuatan super dan padahal kemarin kan mereka tertabrak kereta. Nah, para orang-orang yang kebingungan itu akhirnya tanpa sengaja menggunakan kekuatan super mereka seperti menghancurkan wastafelnya si Jason dan menghancurkan HP yang Rita pegang. Sementara si Billy yang ada di sekolahnya lagi-lagi kena bully nih guys. Tapi entah mengapa si Billy ini malah membuat pembuli itu pingsan sendiri. Singkat cerita, Jason, Kimberly, dan Billy berkumpul. Mereka mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi dan menaruh koin yang mereka bawa itu ke etalase kantin. Keanehan terjadi saat koin yang mereka bawa tiba-tiba aja memanaskan seisi etalase tersebut. Nah, di sisi lain nih, seorang petugas polisi menanyakan pada nelayan tentang hal aneh yang ia temukan. Si satpam pun memasuki kapal itu. Ia mencari hal yang aneh yang nelayan temukan. Ia pun kaget saat ia melihat mayat wanita yang bangkit dan menyerangnya. Kembali ke Jason, Kimberly, dan Billy yang datang ke tambang yang ia ledakan itu. Nah, ternyata di sana udah ada Zack yang datang terlebih dahulu. Zack lalu memberitahu kalau Trini tadi udah datang terlebih dahulu tapi kembali lagi. Mereka semua kaget nih tiba-tiba saat Trini memanjat tebing tambang itu. Jason, Zack, Kimberly, dan Billy mengejar gadis itu. Saat sampai di tepi jurang, mereka melihat gadis tersebut melompat dan berusaha mengikutinya. Mereka semua nekat melewati jurang itu, tapi tidak dengan Billy yang ketakutan. Billy mengumpulkan keberanian dan akhirnya melompat mengikuti teman-temannya. Nah, Billy yang senang karena ia berhasil melompat tiba-tiba aja jatuh ke dalam jurang itu. Kawan-kawannya panik, mereka semua takut. Nah, untungnya si Billy ini memanggil kawan-kawannya sebagai tanda ia masih hidup. Kawan-kawannya pun turun mengikuti Billy ke dalam jurang yang berisi air itu. Mereka yang sedang berenang tiba-tiba aja melihat keanehan di dasar air tersebut. Mereka berenang ke dasar jurang tersebut dan keanehan lagi-lagi terjadi. Mereka tanpa sengaja masuk ke dalam air yang ternyata di dalamnya ada sebuah ruangan misterius. 5 orang itu akhirnya menelusuri gua misterius tersebut dan menemukan sebuah pesawat luar angkasa kuno. Nah, koin yang mereka bawa tiba-tiba aja membuka pintu pesawat itu. Mereka masuk ke dalam pesawat dan melihat-lihat seisi ruangannya. Namun guys, keanehan terjadi lagi saat pesawat itu bergerak dan muncullah sebuah robot yang bernama Alpha. Alpha berkata kalau ia ternyata sudah menunggu mereka semua. Nah, si Alpha lalu menyuruh 5 orang itu untuk berdiri di tempatnya masing-masing karena mereka adalah orang yang terpilih. Nah, akhirnya pesawat tersebut bisa menyala dan di layar yang amat besar nongollah sebuah wajah yang ternyata adalah Zordon. Zordon meminta 5 bocah itu untuk menunjukkan koinnya dan mulai saat ini Zordon memberitahu mereka kalau mereka adalah Power Rangers. Zordon juga mengajari Power Rangers asal mula dari Power Ranger dan tugasnya untuk melindungi planet bumi dan kristal Zeo. Nah, para anak muda itu awalnya nggak percaya dengan apa yang mereka alami sampai Zordon membawa mereka ke alam mimpinya. Mereka semua terbangun dengan Rita si penyihir berada di hadapannya dan hancurnya Angel Grove. Zordon lalu memberitahu lagi kalau itu bukan mimpinya namun masa depan apabila Power Rangers tidak bisa melindungi planet dan kristal Zeo. Jason yang berdiri di sana diberitahu Zordon kalau ia adalah pemimpin dari Power Rangers dan diminta untuk meyakinkan kawan-kawannya melindungi bumi. Nah, kawan-kawannya ini awalnya nggak percaya dengan Jason, tetapi karena keahlian perbacotannya ia berusaha meyakinkan kawan-kawannya lagi. Setelah bergelut dengan urusan Power Rangers, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sore hari berganti malam.
Rita yang udah bangkit dari kematiannya mencabik-cabik seorang tunawisma untuk mengambil emas di giginya yang ternyata akan ia gunakan sebagai bahan pembangunan Goldar. Nah, lalu keesokan harinya 5 orang itu kembali ke pesawatnya lagi guys. Zordon mengajarkan mereka tata cara dan aturan untuk menjadi Power Rangers, dimulai dengan cara morph menjadi Power Rangers. Mereka mencoba untuk morph menggunakan alat yang bernama footprint, tetapi ada sedikit gangguan teknis yang membuat mereka tidak bisa morph. Robot itu akhirnya membawa mereka ke tempat yang bernama The Pit, atau tempat latihan para Rangers. Para Rangers pun mulai berlatih agar menjadi lebih kuat. Hari-hari para remaja itu diisi dengan latihan, dan latihan. Nah, di samping latihan, mereka berlima juga menjalin persahabatan yang baik satu sama lain. Latihan mereka mulai menunjukkan progres. Nah, si Alpha akhirnya berani menunjukkan mereka Zords, atau robot dinosaurus yang akan mereka pakai, tapi dengan syarat mereka harus berlatih lagi. Zack yang berdiri di depan Zord sangat tidak sabar untuk mencoba Zord. Dan bukannya berhasil, ia malah menghancurkan jalanan dan membuat teman-temannya terluka karena tingkah cerobohnya. Kawan-kawannya ini pastinya marah. Jason yang gak suka dengan hal itu berkelahi dengan Zack. Nah, untungnya nih si Billy melerai dan tanpa sengaja Billy morph ke armor Power Rangers-nya. Mereka semua nih sangat senang dengan progres yang telah mereka capai, tetapi nggak dengan Zordon. Zordon kecewa karena ulah mereka dan menyuruh mereka pulang saja. Setelah para anak-anak itu pergi, Zordon marah-marah sendiri karena Power Rangers yang ia tunggu tidak sesuai apa yang diharapkan. Lalu Zordon menyuruh Jason untuk mengeluarkannya dari pesawat itu dan memimpin para Power Rangers. Tetapi Jason menolak dan segera pergi meninggalkan Zordon. Sementara itu guys, si Rita sendiri sekarang memasuki toko emas. Ia ingin pelayan toko itu memberi Rita banyak emas untuk membuat tongkatnya. Nah, Rita yang sedang membangun tongkatnya ini tiba-tiba aja didatangi polisi yang menyergap Rita. Rita akhirnya ditembak oleh polisi tersebut, tetapi Rita bangun kembali dan malah membangkitkan monster-monsternya dari dalam tanah. Toko emas itu pun akhirnya terbakar dan orang-orang yang ada di dalamnya ikut terpanggang. Di sisi lain guys, 5 Power Rangers itu duduk di jurang. Mereka membuat api unggun dan bercerita-cerita tentang rahasia-rahasia yang mereka semua simpan selama ini. Nah, seusai sesi sharing emosional itu, Trini pulang ke rumahnya. Ia tertidur, namun tiba-tiba tidurnya terganggu saat Rita ada di hadapannya. Trini dan Rita bertarung. Alasan Rita datang ke tempat Trini adalah untuk mencari tahu lokasi dari Crystal Zoo dan akan menghancurkan Angel Grove. Di tempat lain, si Kimberly mengendap masuk ke kamar Jason. Ia bercerita kalau ia pernah menyebar foto bugil kawannya ini dan ini adalah rahasia terbesar dari Kimberly. Singkat cerita, mereka berkumpul ke stadion atas suruhan Trini. Trini memberitahu para Power Rangers kalau kehancuran Angel Grove akan dimulai dan itu dimulai dari pelabuhannya. Jason mengajak kawan-kawan untuk ke pelabuhan, tetapi mereka semua menolak karena mereka sadar kalau mereka belum bisa morph. Jason meyakinkan kawan-kawannya lagi dan mereka pun berangkat ke pelabuhan. Sesampainya di sana, Rita langsung menghadangnya. Jason dan kawan-kawannya mencoba melawan Rita, namun karena Rita lebih kuat dari mereka, mereka pun kalah dan diikat di sebuah kapal. Rita menyanyai para Power Rangers kristalnya lagi, dan ternyata salah satu dari mereka tahu letak dari kristal tersebut dan orang itu adalah Billy. Rita lalu mengancam akan membunuh Zack apabila Billy tidak memberitahu lokasi dari kristal itu. Billy akhirnya memberikan Rita lokasi dari kristal tersebut yang ternyata ada di toko donat. Namun naas, Billy langsung dibunuh oleh Rita. Tim Power Rangers sangat sedih karena temannya meninggal dunia. Tim Power Rangers selalu membawa Billy ke gua tempat Zordon berada. Jason meminta Zordon untuk membantu Billy, namun Zordon tak bisa melakukan apa-apa. Si Jason merasa bersalah karena ia terus menekan Billy hingga ia tewas. Kimberly akhirnya memberi semangat kepada para kawan-kawannya. Dan saat mereka sedang berduka ini, tiba-tiba aja morphing grid terbuka dengan sendirinya. Seketika itu pula, listrik yang ada di pesawat tersebut mati. Ternyata guys, morphing grid tersebut adalah hal yang membuat Billy hidup kembali. Zordon mengorbankan kehidupannya lagi untuk menghidupkan Billy. Zordon juga berkata kalau di Power Rangers hanya ada satu Ranger merah maksudnya. Jason sangat gembira saat ia bertemu dengan Billy kembali. Nah, akhirnya 5 orang itu berdiri memutar di atas footprint untuk melakukan morph. Benar aja, karena mereka udah saling mengenal antara satu sama lain dan progres latihan mereka yang mulai tampak. Kelima orang pemuda itu pun berhasil morph ke armor Power Ranger. Sementara si Rita yang ada di pertambangan mulai membangkitkan Goldar dan kroni-kroninya untuk menghancurkan kota.
Power Rangers langsung bergegas naik ke atas permukaan untuk mengejar prajurit-prajurit Rita. Tetapi saat mereka masih ada di dalam air, pasukan Rita mendatangi mereka. Untungnya, mereka semua berhasil mengalahkan para monster itu. Nah, sesampainya di permukaan, mereka dihadang ribuan monster dan menghajarnya kembali. Sementara itu guys, Rita masih berusaha menghidupkan Goldar. Si Zek yang tahu temannya kalah jumlah memanggil Swordnya. Seusai mengalahkan prajurit Rita, mereka semua melihat kalau ternyata Gordal sudah menuju kota. Power Ranger langsung masuk ke Megazord-nya untuk menyusul Goldar. Suasana kota begitu mencekam, ledakan terjadi di sana dan di sini. Untungnya tim Power Ranger dengan Sword-nya berhasil sampai di kota dan Rita yang melihat hal tersebut membangkitkan kroni-kroninya lagi dan mengelilingi Sword Power Ranger. Nah, para Power Ranger sendiri nih yang udah mahir menggunakan Sword-nya berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara Rita dan Goldar masuk ke toko donat untuk mengambil kristal. Power Ranger dengan Sword-nya langsung mengelilingi Goldar dan menyerangnya dari berbagai sisi. Nah, di sisi lain, ayah Jason yang mencarinya tanpa sengaja terkena serangan dari Goldar hingga ia terguling. Jason yang ada di Sword melihat dan berlari ke arah ayahnya untuk menolong. Pertarungan masih aja berlangsung dengan sengit. Billy dan Zack yang mencoba untuk menyerang Goldar terbalik karena Goldar begitu kuatnya. Kimberly lalu mengangkat Billy dan Billy berhasil menumbangkan Goldar. Ya, walaupun mereka udah menumbangkan, mereka belum bisa dibilang berhasil karena Goldar dan Rita berhasil bangkit kembali. Goldar dengan kekuatannya akhirnya berhasil membuka kristal Zeo itu. Kelompok Power Rangers dengan sekuat tenaga menahan Goldar dan menembakinya. Mereka nggak peduli nih dipukul, diserang oleh Goldar, mereka tetap saja menahan kristal itu. Nah, dalam detik-detik terakhir mereka didorong ke kristal tersebut, tiba-tiba aja Zord milik Power Ranger bersatu menjadi robot raksasa yang bernama Megazord. Pertarungan makhluk raksasa terjadi. Para Power Rangers dengan Megazord-nya berhasil mengalahkan monster Goldar dan menampar Rita hingga terlempar ke angkasa. Rita pun berhasil dikalahkan. Para warga Angle Grove berkumpul dan memotret Megazord yang baru pertama kali mereka lihat. Dan seusai kejadian itu, Jason dan kawan-kawan Power Rangers-nya menjalani hidup seperti biasa dengan keluarga dan kawan-kawannya. Dan Angel Grove pun berhasil diselamatkan. Tamat. Terima kasih ya geng sudah menyimak Power Rangers di channel TJA Movie Addict nih. Jangan kemana-mana karena TJA Movie Addict akan memberikan kalian film-film terbaik yang pantas dan cocok buat kalian tonton. So, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe. Dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Ciao!